Islam. Safety dalam Islam terkait dengan pekerjaan keseharian. Dulu saya selama 7,5 tahun itu bercimpung di oil and gas, di perusahaan migas, pengeboran minyak. Jadi Allah berikan saya kesempatan untuk belajar tentang safety. Nah, sebelum ingin saya share tentang safety di dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ini terusan daripada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru kemudian fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan azan zanudia lis shalah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mengetahui. Kemudian lanjutan ayatnya, fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, maka bertebarlah di seluruh muka bumi ini. Artinya, dalam tanda kutip, disuruh untuk mencari nikmat-nikmat Allah, disuruh bekerja, disuruh aktif untuk kita beraktivitas di muka bumi ini. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, carilah nikmat-nikmat Allah, keutamaan-keutamaan dari Allah di muka bumi ini. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita disuruh banyak mengingat Allah, suruh banyak berzikir. Zikir itu ada lisan, ada hati, ada perbuatan di zikir kita. Tapi minimal 2 zikir yang harus selalu kita ucapkan, yaitu zikir lisan sama zikir hati. Zikir lisan itu ucapan alhamdulillah, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir lisan. Kalau zikir hati, tanamkan di dalam hati kita zikir tadi itu. Zikir lisan itu mengucap, zikir hati itu mengingat. Jadi untuk senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di dalam hati kita, selalu ingat. Walaupun kita tidak mengucap Allahu akbar, subhanallah, tapi di dalam hati kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara zikir perbuatan tadi itu implementasikan semua dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memang ciptakan kita manusia ini tidak sia-sia, tidak semena-mena Allah ciptakan manusia di bumi ini hanya untuk hidup begitu saja, tapi ternyata ada tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengabdi sama Allah, beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama. Tidak boleh lepas daripada itu. Nah, karena tujuan utamanya mengabdi kepada Allah, maka harus kita mengisi semua kehidupan kita itu dengan pengabdian kepada Allah. Terus bagaimana pula Ustaz kalau kita disuruh ibadah terus? Memang kita ibadah saja terus kerjanya. Tak kerja-kerja, nanti Pak Sandi protes. Tak kerja-kerja, macam mana nanti tak dapat gaji? Anak tak bisa minum susu, tak bisa beli kuota internet pula. Nah, maka kata para ulama,
fa idza faraghta fansab. Ya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kita sudah selesai dari hal-hal yang menyibukkan diri kita, sudah tenang, sudah aman, maka fansab. Fansab di situ ternyata suruh balik lagi. Ya. Sudah sibuk dengan ibadah, sudah sibuk dengan kegiatan kita hari-hari, maka istirahat kita setelah itu ternyata tidak. Tak ada libur, kata liburan itu tak ada di dalam Islam, tidak. Jadi fansab itu adalah kita disuruh bersusah payah lagi, bekerja lagi keras. Baru selesai satu, teruskan lagi. Selesai satu, teruskan lagi. Jadi memang tidak ada kata henti dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kerja termasuk ibadah. Mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ibadah. Tetapi dengan syarat. Nah, dia akan bernilai ibadah, ada syarat-syaratnya. Kalau tidak hanya seperti itu saja, seperti biasa saja, seperti adat, kebiasaan saja. Bangun tidur, tidur lagi, sampai tidur lagi, tak ada nilai ibadahnya. Ibadahnya hanya sholat saja. Nah, ibadah hanya sholat saja. Memang kita sholat nih 5 waktu sehari semalam, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, sekarang kita sholat zuhur. Tapi setelah sholat zuhur, antara sholat asar, apakah tidak ada jeda itu? Apakah kita tidak beribadah? Tetap, ternyata 24 jam harus full ibadah hidup di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berkehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kalau kita tidak mengikuti cara Rasulullah, maka tak ada nilai ibadah. Bangun tidur saja itu akan bernilai ibadah kalau kita ikut baca doanya. Alhamdulillah, lagi sambil menggeliat. Kalau Pak Sandi begitu kan? Pak Sandi terus. Kalau saya biasa bangun tidur, capek gitu, enak banget menggeliat. Tapi jangan begini, nanti ketahan. Kakek saya dulu bilang kalau pas menggeliat itu harus dibuka begini, kebiasaan. Jadi terlepas dia. Nah, jadi pas begini baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dapat nilai ibadah. Bayangkan, subhanallah. Bangun tidur saja ada nilai ibadah. Masuk ke WC pun ada nilai ibadahnya. Masuk ke WC. Tapi kalau tidak mengikuti cara Rasulullah masuk WC, tak dapat nilai ibadah. Hanya masuk WC begitu saja karena udah kebelet. Hanya untuk melepas kebeletnya tadi. Duduk cara buang air besar, buang air kecil pun ada bernilai ibadah, bayangkan. Duduk aja sambil termenung itu ada nilai ibadahnya. Nah, begitu seterusnya sampai kita makan, kita pokoknya beraktivitas. Duduk sekarang ini, duduk di masjid ini jelas ibadah. Sambil duduk ada nilai ibadah, semua yang full. Fa idza faraghta fansab, tak ada istilah istirahat manusia itu. Ibadah terus. Hanya kita tidak mengetahui caranya bagaimana biar mengisi ibadah itu. Nah, saya ingin bicara bukan tentang itu sebenarnya, tapi tentang pengalaman. Mungkin nanti bisa di-sharing di tambahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya pernah bekerja 7,5 tahun di pengeboran minyak. Jadi sekarang saja nih pakai jubah. Kalau dulu pakai baju werpak. Pakai werpak dulu. Nah, saya pernah ditugaskan di Dubai 7 bulan lebih, bertugaskan di Erbil, Irak, pernah ditugaskan di Karachi, Pakistan. Ya, kami punya rig pengeboran minyak itu ada 13 dulu. Nah, big boss saya itu punya 13. Jadi pernah ditugaskan di Cepu di Brojonegoro, Project Exxon Mobil Cepu Limited. Pernah tugaskan di Duri di bawah Chevron. Nah, pengalaman. Nah, padahal saya background kuliah saya sastra Arab di Mesir, jurusan sama Ustaz Abdul Somad saya. Ustaz Abdul Somad adik kelas saya 1 tahun. Saya tahun 97-98. Saya ambil jurusan studi Islam dan bahasa Arab di Dirasah Islamiyah wal Arabiyah. Terus pindah ke Arab Saudi, ambil sastra Arab, sastra dan budaya Arab. Nah, S2-nya ambil
tamadun Melayu, budaya Melayu dan Islam. Tak nyambung tuh dengan pengoboran minyak. Tapi saya bisa bekerja 7,5 tahun di pengoboran minyak. Nah, ini pengalaman. Mungkin saya ingin berbagi. Sekarang saya sedang menulis itu, mungkin dalam waktu dekat akan di launching lagi buku tentang safety di dalam Islam. Saya selalu sampaikan ketika bekerja dengan bule-bule, bekerja dengan rig manager saya dulu orang Kanada. Ada ada chief engineer, ada chief electrician, itu semua orang bule-bule, ada orang Prancis, ada orang Australia, ada orang Amerika. Saya selalu sampaikan, diskusi sama mereka. Saya katakan Islam, mungkin bisa saya sampaikan tidak berlebihan, satu-satunya agama yang sangat menitik beratkan terhadap safety. Wah, dia langsung, oh mana, tidak mungkin kata. Apa ininya? Saya katakan, pertama sekali orang Islam itu bertemu dengan orang, mau kenal maupun tak kenal, ila man ta'rif wa man lam ta'rif, kata Rasulullah. Ya, sampaikan salam. Pertama kita ketemu sama orang, dalam satu hari baru bangun tidur nih, pertama ketemu sama orang, salam. Mau kenal maupun tak kenal. Ketemu di jalanan atau ketemu di mana saja, ketemu sama orang yang kenal, apalagi yang tak kenal pun, ucapkan salam, kata Rasulullah. Salamnya di dalam Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Keselamatan atasmu. Artinya kita mendoakan dia selamat. Baru itu saja sudah safety itu. Belum yang lain-lainnya. Baru itu saja, baru ketemu sama orang saja sudah mendoakan orang untuk selamat. Warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh, dan berkah-berkahnya lagi sekaligus. Ambil itu semuanya. Begitu bahasa kasar. Subhanallah. Itu baru ketemu sama orang. Belum lagi di dalam isinya Islam itu. Tadi mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, apa semua aktivitas itu ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa safety, senantiasa selamat, bukan hanya mendoakan pertama saja. Nah, baru dia ngangguk-ngangguk itu. Jadi rig manager saya pun ngangguk-ngangguk. Iya. Jadi memang mereka tidak, mohon maaf, di agama-agama yang lain tidak ada mungkin anjuran untuk seperti itu. Nah, hal yang terkecil lagi, hal yang terkecil. Dia belum bicara kerja, nanti mungkin di minggu yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang supaya diundang lagi. Insya Allah. Dari hal yang terkecil saja, kita hal, kalau dalam bahasa Melayunya, hal yang remeh-temeh, hal yang paling kecil yang biasa dilakukan, yaitu kita tadi masuk ke WC, ya kan? Masuk ke WC. Islam sangat menitik beratkan terhadap kesucian. Ini safety terhadap badan kita, safety terhadap anggota tubuh kita. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, BAB atau BAK, ya, itu mohon maaf, mungkin satu-satunya agama lagi yang sangat menitik beratkan terhadap kesucian itu adalah agama Islam. Ini untuk keselamatan tubuh kita. Bagaimana caranya untuk kita buang air besar duduk, bukan jongkok ya, maksudnya jongkok. Bagaimana cara kita buang air besar pun, bagaimana cara kita membasuh ataupun istinja, itu diajarkan di dalam Islam. Itu safety untuk tubuh kita. Safety untuk tubuh kita. Nah, contohnya saya mau sampaikan. Ketika Islam mengajarkan buang air besar, itu duduk jongkok. Nah, saya tak mungkin contohkan di sini, karena kalau duduk di bawah enak. Nah, di sini tak mungkin naik ke atas meja. Kita disunahkan taruh tangan di atas. Pernah tak ini? Kita buang air besar. Yang satu genggamkan tangan, taruh di perut. Gitu kan? Coba ketika ngeden, coba pegang tangan di atas, satu, ini satu di perut. Ketika kita ngeden, kalau orang punya sakit apa namanya itu? Ambien. Kalau dia ngeden kuat-kuat, itu keluar ambiennya. Tapi kalau dia ngeden begini caranya, ini sambil tekan kepala, ini sambil menggenggam, maka yang di bawah ini kalau langsung keluar. Tak perlu lagi menggunakan otot di sini. Coba. Safety-nya Islam mengajarkan untuk buang air saja, itu sudah safety. Ini hal yang remeh-temeh saja saya katakan. Coba saja. Sambil duduk jongkok, tekan ini, ketika mau ngeden ini tekan ini sama tekan ini.
Nah, jadi yang di perut ini langsung keluar dia. Tapi bukan usus-ususnya keluar ya, tidak. Hanya kotoran tadi. Nah, kotorannya keluar semua. Subhanallah. Itu baru hal yang kecil. Buang air kecil, itu buang air besar. Ketika istinja, ya mohon maaf tadi, ya, buang air besar dulu. Buang air besar, Islam mengajarkan, ini bukan ya, pakai tangan ini ya. Nah, tangan ini, masukkan jari ke dalam lubang anus kita, bersihkannya. Begitulah Islam itu. Putarkan, terus putar sampai habis, tak ada. Kalau tidak, coba masih ada sisa. Kalau tak percaya suruh cium. Tak ada yang mau cium. Kalau kita bersihkan ini, bebas, bersih. Kita punya usus bersih. Setelah buang air, makan semuanya, sisa-sisa makanan itu habis. Buang air kecil, ini safety, keselamatan untuk diri kita ini. Buang air kecil, gimana cara kita buang air kecil? Duduk jongkok, jongkok bukan berdiri. Mohon maaf, yang biasa berdiri ini, itu tak selesai itu buang air kecil. Coba pastikan, pasti ada sisa. Tapi kalau kita jongkok, biasakanlah untuk jongkok. Itu sama juga, begini juga jongkok, tapi jangan ditekan kok kuat. Karena tak perlu ngeden kalau ini. Caranya buang. Kemudian istinjaknya. Istinjaknya itu mohon maaf, ambil dari ujung anus, dari anus, kemudian diangkat sampai ke mohon ke dua buah kita. Yang ini yang laki-laki ya, perempuan nanti ceritanya. Kemudian sampai kepada batangnya, diurut sedikit sampai ini sambil dibasuh nih, sambil berdehem. Dehemnya bukan batuk di sini, tapi dehem yang di sini. Gitu. Itu keluar sisa-sisa urin kita. Sisa-sisa urin kita keluar sampai 3 kali. Nah, tapi kalau berdiri tadi, mohon maaf, sambil cebok itu masih ada sisa, hati-hati. Bahkan dia akan kalau duduk kita bisa memantau kemana itu percikan. Tapi kalau berdiri pasti dia akan kena pakaian kita. Hati-hati kalau nanti tidak sah sholatnya. Istinja yang benar, karena Rasulullah SAW itu mewanti-wanti itu jangan sampai diazab di kubur gara-gara istinja tak benar. Ya. Rasulullah pernah lewat di kuburan bersama para sahabat, dia ambil pelepah kurma, dia patahkan, ditancapkan ke satu kuburan, kemudian dia berlalu. Ya. Para sahabat bertanya ketika sampai, kenapa engkau lakukan begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tadi ketika kita lewat ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disiksa di dalam kubur. Kenapa disiksa? Karena istinja tak benar, ceboknya enggak benar, masih ada sisa-sisa. Maka sholatnya pun tidak sah nanti, gara-gara cebok tak benar, gara-gara istinjanya tak benar. Nah, kenapa engkau patahkan itu? Ya. Rasulullah mendoakan orang tersebut agar dibebaskan dari siksanya di dalam kubur sampai pelepah kurmanya itu kering. Dan pohon-pohon ini kan bertasbih itu. Pohon-pohon ini kan berzikir kepada Allah. Jangan salah, bukan hanya manusia yang berzikir, semua pohon-pohon ini berzikir. Jadi pelepah kurma itu masih ada sisa-sisa zikirnya. Selain Rasulullah pun mendoakan dia, sisa-sisa zikirnya, sisa-sisa bertasbihnya itu sampai dia kering habis. Orang tersebut terhindar dari azab. Tapi setelah itu diazab lagi. Bayangkan. Nah, jadi pentingnya itu. Ini baru cerita keselamatan tubuh kita dari sini. Begitu terusnya. Ya, mulai dari bangun tidur, cara tidur kita itu selamat. Cara tidur saja miring ke kanan. Kita punya apa namanya nih? Tatajafa junubuhum anil madaji. Kita punya tempat makan kita. Mohon maaf. Jadi makan. Kalau Rasulullah SAW mengunyah lebih daripada 30 kali mengunyah. Kalau kita baru 1, 2, 3 masuk dalam. Jadi yang memproses itu di sini. Sibuk nih memproses makanan kita. Sementara malam paling banyak makan. Betul? Malam seharusnya yang memproses makanan itu istirahat juga. Kita tidur maunya istirahat, tapi ternyata
dia malah masih memproses karena makanan yang kita makan tadi itu banyak di malam hari, sehingga dia itu yang bikin kita sakit. Ini safety di dalam Islam. Baru hal makan, kemudian banyak sekali lagi. Nanti insya Allah kita akan lebih detail lagi terkait dengan ini. Sudah sampai setengah satu ya? Sampai jam berapa? 5. Ya? 45. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh ya, diskusi. Ini baru sekilas tentang itu. Nanti kita akan sambung lagi terkait dengan kerja, terkait dengan berkendara. Rasulullah SAW mengajarkan itu, keluar dari rumah, ya, memakai pakaian. Ya, itu ada safety-nya juga, pakai pakaian ini. Pakaian yang digantungkan, ada doa-doanya. Kenapa kita harus baca doa? Ini pakaian ini yang kita gantungkan di lemari kita, di belakang pintu kamar kita, itu tempat bersarangnya jin. Paling suka jin di dalam pakaian kita. Itu yang bikin kita tidak selamat. Bagaimana caranya? Masuk pakai tangan kanan. Kenapa harus tangan kanan? Ada itu semua pembahasannya terkait dengan safety-nya, terkait dengan agar kita selamat. Ada doanya, Bismillah, Allahumma kasani hadza thawb warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kabur semua setan-setan yang ada di baju kita. Makan pun tadi jangan lupa baca doa, selain mengunyah sampai 33 kali mengunyah itu, gitu ya. Supaya membantu kita punya pencernaan di sini untuk memudahkan, begitu seterusnya. Allah taala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, diskusi sampai 10 menit lagi boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Sandi mau bertanya. Saya bertanya lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa salah satu safety itu dimulai dengan salam. Ya. Mungkin sekarang dengan zaman yang sekarang lebih sedikit menuju modern kali ini. Jadi banyak mungkin yang kita mengganti dengan halo bro, selamat pagi, halo bro, atau apalah sebagainya. Itu apakah termasuk juga dalam sebuah safety dalam Islam itu? Baik, makasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi lafaz yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW itu adalah Assalamualaikum. Itu yang paling kecil, paling pendek. Kemudian disambung bisa Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah lagi bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dirubah menjadi as, itu bahaya itu. Nah, ini kebiasaan kita di WA. Untung saja tidak ketemu dengan orang bertatap muka bilang as. Nah, bahaya. Kebiasaan kita kan as ataupun salam saja. Salam. Nah, itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi assalamualaikum. Assalamualaikum, keselamatan ke atasmu. Keselamatan untukmu. Nah, itu yang paling simpel. Ditambah kalau mau rahmatullah, tambah lagi wabarakatuh. Nah, tapi kalau dirubah jadi as, dirubah jadi salam, dirubah jadi ASLLKM, nah gitu singkat-singkat, nah itu tidak. Apa susahnya sih kita kalau mau kirim WA pakai tulis assalamualaikum? Nah, jawabannya lagi kalau assalamualaikum, jawabnya kalau bisa assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau lebih panjang lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan salam assalamualaikum, afdolnya kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Nah, gitu. Kalau dia assalamualaikum, kita sampai warahmatullah. Kalau dia sampai warahmatullah, kita sampai wabarakatuh. Tapi lebih sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dirubah dengan kata-kata yang lain, hey bro, nah itu bukan salam lagi dan bukan ucapan selamat untuk dia. Bukan selamat untuk, bukan safety lagi, sudah hilang safety-nya itu. Nah, ini memang pergeseran ajaran-ajaran Islam itu terjadi ketika ada media sosial, ya. Zaman globalisasi ini berubah, semuanya berubah. Banyak sekali pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh barat untuk merubah ajaran-ajaran Islam itu. Nah, maka kita harus tetap, kalau
Rasulullah SAW katakan assalamualaikum, ya assalamualaikum, tak usah dirubah-rubah. Termasuk penulisan, termasuk penulisan, karena nanti berubah artinya bahaya. Berubah artinya, apalagi kalau tak berubah pun nanti konotasi orang lain negatif, itu juga tidak bagus. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada lagi? Tidak ada. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.